Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nusanda, yaitu podcast yang memberikan inspirasi dalam berbagai episode. Pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yaitu manfaat puasa. Perkenalkan, saya Umi Mahfudoh. Di sini saya sebagai host dan bersama kita ada Bapak Muhammad Izzuddin MPD. Beliau adalah seorang guru penjas orkes dan Wakahumas di SMK NU 01 Kendal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Mohon perkenalan dulu Bapak. Mungkin Bapak itu sebagai apa dan kenapa sih kita harus temanya kan sekarang manfaat puasa ya. Kenapa sih puasa itu penting sekali bagi kita gitu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin MPD, guru PJOK sekaligus merangkap wakil plasma urusan humas ya. Mengapa mengambil tema puasa itu sehat atau manfaat puasa itu apa? Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa puasa itu menjadi sehat. Buktinya apa? Banyak kan orang-orang di warung-warung pada jajan ketika puasa, kemudian makan seenaknya sendiri ya. Jadi ini penting untuk disampaikan kan, mereka ini nanti tahu bahwa ternyata manfaat puasa sangat besar sekali. Demikian Mbak Emi. Berarti karena mungkin di luar sana banyak sekali yang belum melaksanakan puasa ya Bapak. Itu mungkin apa sih penyebabnya? Kalau di Al-Quran sudah disampaikan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu ya, bukan ya ayyuhan nas. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berlaku bagi orang-orang yang beriman tentunya. Nah kalau mereka tidak puasa itu tentunya mereka tidak beriman. Makanya yang pertama jadi dasar adalah punya iman. Nah, permasalahannya di situ. Nah, ini kenapa di masyarakat ada beberapa yang tidak puasa Islamnya jadi KTP, yang mungkin mereka belum belajar aja, belum belajar ngaji sehingga belum dapat iman gitu. Saya kira fenomenanya gitu saya kira. Terus Bapak, untuk ini kalau puasa itu kan ada manfaat-manfaatnya ya. Itu gimana sih manfaat puasa untuk tubuh kita sendiri gitu? Terima kasih. Jadi Nabi sudah menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Demikian. Orang berpuasa itu sejak pagi fajar dia mulai sahur, terus kemudian dalam bahasanya ngeker, dia memulai tidak puasa dan sampai menjelang maghrib baru berpuasa. Dan ketika puasa itu pasti organ tubuh akan tidak melakukan pencernaan. Nah disitulah maka selama setahun yang makan terus berproduksi, ini organ tubuh beristirahat. Nah, beristirahat ini bukan berarti karena tidak makan, karena waktunya yang maka diatur di siang hari. Nah, ini menandakan bahwa tubuh ini akan ada sinyal-sinyal tertentu ketika nanti saatnya makan, saatnya sahur, saatnya berbuka. Jadi begini Mbak Omi, kalau kita setiap hari makan itu, jadi otak memerintah secara alamiah. Misalnya pagi hari kita pasti sarapan kan? Yeah. Nah itu dengan sendirinya pagi hari sarapan, kemudian otak memerintah perut untuk melakukan sarapan, sehingga kalau tidak sarapan akan menjadi lapar. Terus kemudian siang juga demikian. Maka ketika lapar itu terjadi pada jam-jam tertentu, pagi, siang, terus malam. Karena rutinitas ketika
tubuh bekerja, pencernaan bekerja pada saat itu. Tetapi beda kalau saat puasa. Kenapa beda? Kalau saat puasa itu kan ada niatnya dulu, ya. Jadi otak diatur oleh hati. Ketika sudah niat berpuasa, maka seharian itu pasti tidak akan memerintahkan kepada bidang pencernaan atau perut dalam hal ini untuk melakukan gerakan peristalsis, ya, gerakan mencerna makanan itu. Sehingga kalau orang yang beriman sudah melakukan sahur terus seharian, ya biasa tidak merasa lapar karena apa? Sudah dibekali dengan konsumsi makanan. Dan saatnya tubuh pagi hari tidak akan memerintah otak terhadap pencernaan itu karena apa? Sudah dan niat dulu. Demikian juga ketika siang hari juga tidak terasa lapar karena apa? Malamnya sudah niat. Jadi otak tidak memerintah kepada perut yang di pencernaan sehingga tidak ada gerakan peristalsis yang menyebabkan tidak lapar. Kalau lemes sih biasa orang makan lemes, tapi akhirnya nanti kalau tidur akan pulih kembali. Ya. Bagi orang yang beriman, jadi mengapa puasa itu menjadikan sehat, ya? Karena pola-pola makan itu diatur dan tubuh mengalami istirahat. Nah, ketika puasa itu tubuh menjadi panas karena tidak ada masukan konsumsi itu. Nah, saatnya panas ini kolesterol berguguran, ya. Ibarat orang itu kalau badan panas itu, ya, kalau udah nanti panas sekali kan pasti akan kerak-kerak yang ada dalam dinding-dinding usus dan lain sebagainya masih akan berguguran. Akhirnya nanti ketika malam itu kita mulai berbuka, nah itu mulai digerojol dengan air putih dan itu nanti akan larut dan akhirnya tubuh menjadi lebih sehat. Demikian Mbak Umi. Berarti kuncinya kita harus membuat habit, ya, atau kebiasaan yang mungkin bisa menjadikan tubuh kita menjadi sehat, ya Pak. Gitu. Jadi mungkin gimana sih tips-tipsnya nih Pak? Kalau tadi kan membangun habit, ya, membangun kebiasaan. Lah, gimana sih kebiasaan atau tips-tips yang kita harus lakukan mungkin setiap seharian puasa ini, gitu. Terima kasih. Jadi tip yang harus kita lakukan ketika berpuasa itu kita harus mengatur diri karena tahu bahwa kita tidak kemasukan emosi, ya. Jangan melakukan kegiatan yang berlebihan. Artinya melakukan olahraga yang sangat keras gitu kan akan terus terang menguras tenaga. Tetapi kalau misalnya berolahraga, ya cukup sore hari jalan 30 menit itu bagi mereka-mereka yang manula. Kalau yang muda-muda aja jogging itu sore hari, jangan sampai jogging pagi hari, nanti membahayakan terhadap tubuh itu sendiri. Karena apa? Tubuh cairannya kan berkurang. Kalau luar pagi hari nanti malah justru tambah berkurang, terjadi dehidrasi nantinya. Nah itu perlu. Terus kemudian berikutnya di saat-saat kita buka puasa bersama, Nabi sudah menganjurkan agar apa? Agar memakan yang manis atau minum manis dulu. Itu artinya apa? Artinya agar tubuh kita harus punya kalori dan tenaga, karena manusia tidak bentuk tenaga nantinya itu. Dan berikutnya tidak usah berlebihan, ya, sepantasnya saja. Karena apa? Misalnya ketika buka di meja ada nasi, ada sayur lodeh, ada jangan terong, ada rujak, ada buah dimakan semuanya, itu malah bisa membawa penyakit dan semacam itu, ya. Yang pertama diantar dengan minum yang hangat dulu, ya, karena tubuh tadi kan panas. Kalau diberi yang hangat maka akan ada balance, keseimbangan. Nah yang agak berbahaya kalau tubuh panas langsung es, nah itu nanti malah menjadi tidak sehat ini, ya. Jadi ini penting. Jadi pengantarnya pelan-pelan dulu, manis, minum secukupnya, baru kemudian nanti setelah itu sholat maghrib berjamaah diupayakan. Nah setelah berjamaah baru makan sepantasnya, makan secukupnya, tarawih
malam hari makan ringan ya, tidak perlu makan yang berat-berat, karena nanti insya Allah terutama bagi mereka yang obesitas ini masih akan menurun berat badannya dan nanti akan menjadi lebih stabil ya. Terus demikian tidurnya ya jangan sampai terlalu malam, diatur sehingga waktunya cukup, karena kita akan persiapan sahur nantinya ya 2:30 sampai jam 4:30 ya subuh itu ya. Ini sangat penting karena Nabi juga menganjurkan kalau sahur itu dipepetkan, didekatkan, sunnahnya kan begitu. Nah, ini ada tujuan agar apa? Agar badan tidak terlalu lemas ketika di pagi hari. Nah, setelah itu jangan lupa minum air putih yang banyak juga gitu, agar apa? Agar tubuh nanti ada balance, keseimbangan, tidak kekurangan cairan. Demikian tips untuk apa? Agar tubuh menjadi sehat. Gimana sih caranya agar anak-anak muda sekarang itu nggak langsung mimi es gitu? Lah ini pentingnya ilmu. Jadi belajar itu menjadikan sebuah kewajiban. Membaca, kemudian mengaji, kemudian belajar di sekolah ini penting ya. Dengan dapat ilmu maka kalau orang yang ini dia akan bisa mengimplementasikan, akan melaksanakan apa yang sudah ada seperti itu. Nah kalau anak-anak muda semacam itu biasanya kan ada rasa puas ya. Nek cah nombi awak isi sehat ki ora pati tapi nek wong tua itu punya pengaruh terhadap nanti kepala jadi pusing dan lain sebagainya, karena organ tubuh muda itu segala masuk masih bisa ya. Tapi ingat bahwa kesehatan perlu dijaga, maka kalau sudah tahu pengantar awal itu harus yang hangat-hangat dulu karena menyesuaikan kondisi suhu tubuh ya. Kalau udah begitu nanti pelan-pelan es apa gitu ya tidak apa-apa, tapi kalau es itu kaget ya, secara kesehatan kaget. Kalau kaget ya, kalau badannya itu ketahnya bagus, kalau ketahnya jelek langsung pilek ya. Nah ini yang menyebabkan orang tidak tahu karena apa ya, memang kurang paham saja. Dengan ini moga-moga nanti bisa menyesuaikan dan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu menjadi sebuah statement ya, sebuah ajaran ya. Jadi berpuasalah agar kamu sehat. Makanya tidak boleh sembarangan untuk bisa melakukan tip-tip puasa itu. Saya kira itu. Jadi kayak apa, agama Islam sendiri juga mengajarkan bahwa kita itu hidup harus sehat gitu ya Pak. Jadi kayak seimbang antara dunia dan akhiratnya gitu. Baik, mungkin ini menjadi akhir dari podcast kita kali ini. Saya Umi Mahfudhoh dan bintang tamu kita kali ini Bapak Muhyiddin MPD undur diri. Semoga podcast kali ini bisa menjadikan kita bisa membangun habit-habit atau kebiasaan yang lebih baik lagi di bulan puasa ini. Karena bulan puasa itu sebenarnya bukan hanya ajaran agama saja ya Bapak, karena ajaran agama berpuasa ini juga bisa mengajarkan kita bahwa kita harus hidup sehat untuk bisa beribadah ya Bapak. Ya. Terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita di episode-episode yang akan datang selanjutnya. Kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.